Hai halo semuanya, kembali lagi di podcast SSK Suka-Suka Kita. Di episode 3 kali ini bakal berbeda nih di episode sebelumnya. Karena Ada beberapa segmen gak sih? iya yang lebih seru daripada sebelumnya. Iya. Yes. Sebelum melanjutkan ke segmen yang pertama, izinkan kami berdua untuk memperkenalkan dulu. Aku Kai Dan aku JJ. yang bakal nemenin kalian di episode 3 atau episode terakhir kali ini. Yeay! Nah, sebelum itu kita kenalan dulu gak sih sama narasumber kita? Di sini ada divisi kostum dan divisi make up. Boleh perkenalkan dulu dari Tias? Nah, perkenalkan aku Tias, koor divisi kostum. Yeay. Aku Jasmine dari divisi make up. Yuhuu! Yaudah yuk Kak, karena kita ada beberapa segmen, kita cepet aja ya teman-teman. Yes. Yang pertama, Ya, pertanyaan mulai dari make up. Oke, boleh. Obrolan yang pertama. Ya. Di divisi make up ini pastinya kan ada proses kreatif lalu masuk progresnya gitu. Boleh dijelaskan nggak ya? Oke, jadi kalau dari divisi make up ini pada awalnya kan kita membuat tim kecil gitu, terus kemudian kita mulai bersama-sama kita membaca naskah, terus kita memahami gimana karakter dari masing-masing pemeran gitu, terus kita cari tahu juga latarnya tuh gimana. Setelah kita tahu itu, akhirnya kita diskusi, kita sharing-sharing gimana caranya kita bisa bikin breakdown yang sesuai sama naskah teater kita gitu. Setelah kita bikin breakdown, akhirnya kita nyusun dananya yang dibutuhkan berapa, kemudian kita konsultasikan kepada konsultan gitu sih. Berarti udah panjang banget nih prosesnya nih. Iya. Tadi tuh kayak ada mention breakdown gitu nggak sih? kan ya? Ya penasaran nggak sih? Jadi Aku kayak pengen lihat iya, deh. iya. Coba kita lihat breakdownnya boleh? Bisa? Boleh. Ih. Ayo tunjukin breakdownnya. Sering. 1, 2, 3. Yeay. Loh. Salah Pak. Salah. Kita sulap. 1, 2, 3. Ting. Wih, keren banget. Balik ke awal. Wow. Tring. Ih, oh berarti Jasmine ini tuh koordinator di make up gini ya? Iya. Jasmina, Rizka, Mukti. Kalau skin prep sendiri itu apa sih? Skin prep tuh kayak sesuatu yang kita butuhin buat alas sebelum kita pakai founding gitu, biar kulitnya tuh lembab gitu, biar make up tuh bisa nempel ke kulit kita gitu, nggak nge-crack gitulah. Jadi tahan lama gitu ya? Iya. Coba lanjut ke ini, ke yang tadi gambar-gambar ini sempat Iya. lihat. Beberapa karakternya nggak Iya. sih? Kayaknya menarik deh buat Kayak digali. iya dibahas-bahas Ya, lebih bahas dalam bareng gitu ya nggak Kak? sih? Nah, Kalau misalnya dilihat-lihat nih kayak berbanyak warna gitu ya. Berarti warna tuh emang berpengaruh gitu ya buat make up. Iya, jadi kalau misal karakternya masing-masing dari pemeran ini kan punya karakter yang pasti berbeda-beda kan. Nah, misal kayak untuk karakter yang tokoh ini tuh tegas gitu, mungkin kita akan lebih pertegas lagi bagian make upnya tuh kayak bagian eyeshadow, blush on, dan bagian bibirnya gitu. Jadi beda sama yang lain gitu. Gitu sih. Jadi bisa menguatkan karakter dari si pemeran tersebut. Berarti auranya lebih aur-auran gitu ya Kak? Aura-auran sih. Aur-auran Waduh. dong. Kan lebih kelihatan gitu. berarti fungsi make up di sini emang benar-benar penting nggak sih buat mendukung tiap karakternya? Iya. Coba kita lanjut lagi deh. Nah, next. Tring. Nah, yang ini juga sama sih. Oh iya. Ih, Keren ya ternyata. iya keren. Kayaknya aku jadi kayak pengen di make upin deh sama Kak Jasmine nih di sini nih. Karena dari inspo-nya aja udah keren-keren gitu. Oh iya, ngomongin tentang inspo nih. Kamu tuh nyari-nyari kayak apa ya? Infonya Iya, itu itu tuh dari gimana mana aja sih? Nah, kalau dari kita nih, kita cari insponya,
kita cari-cari di sosial media ya, kan paling gampang kita cari di sosial media, kita kayak pakai platform kayak Instagram, Pinterest gitu. Terus nanti kita diskusiin, terus jadi ini. Oh iya. Yaudah, kan kita udah ngomongin tentang Makeup makeup nih. nih. Nah, dari tadi tuh kakaknya yang gini tuh kayak diem-diem aja, Ini senyum-senyum, tuh malu-malu. Persiapan buat diobrol bareng, kayak udah Iya. siap banget ini. Kayaknya udah menyimpan banyak jawaban gitu ya. Yes. Gak Ya udah perlu kita waktu apa. tanya langsung. Belum. Ya udah, kalau misalnya dari Tia sendiri nih sebagai koor divisi kostum. Kostum kan juga berperan penting nih di dalam teater ini kayak make up gitu kan. Nah, bisa tolong jelasin nggak apa aja proses yang udah dijalanin divisi kostum? Nah, kalau dari divisi kostum sendiri sebenarnya hampir sama kayak divisi makeup ya. Awalnya tuh kan kita dibagi menjadi tim kecil. Terus kita baca-baca naskah, terus kita sharing-sharing, terus buat breakdown. Habis buat breakdown langsung kita buat ke RAP. Setelah ke RAP kita konsul dulu ke PH dan ke lighting buat cari-cari yang cocok gitu. Terus setelah ACC dari semua pihak tersebut, kita tuh mulai cari-cari bahan, beli-beli. Terus kemarin yang terakhir udah sempat latihan dan pakai kostumnya itu. Ih, Keren udah banget. sampai pakai kostum. Berarti udah siap itu ya. Ready banget nih. Oh iya, tadi aku juga dengar kayak ada Breakdown. breakdown. Sama kayak di Mm-mm. makeup. Iya, jadi kita lihat aja ya langsung breakdownnya. Selamat pagi kayak 1, 2, 3. Tring. Wis. Wah, itu scene 1 ada piyama lengan panjang. Hijab kaos kaki. Mm-mm. Terus ini blazer buat si CEO. Kenapa harus warna merah? Nah, karena dari tokohnya sendiri kan dia tuh agak galak ya. Jadi iya. kita cari warna yang merah. Terus itu tuh ada sepatu heels. Kenapa harus heels gitu? Kenapa nggak pakai sepatu Sepatu biasa. sepatu apa? Sepatu Selop cats. mungkin? Oh, ya. Selop. Nah, dari itu kan CEO kan ngambilnya dari saya kehidupan sehari-hari, cari di referensi-referensi itu rata-rata pakai heels. Jadi kita ngambilnya pakai sepatu heels. Yaudah kita lanjut deh. Ada vest dan lanyard. Berarti itu kayak pekerja banget ya, vest Yes. dan lanyard Kayak- gitu kayak umum tuh. Sesuai sama yang Iya, udah mereka cari bener. nggak sih, Yins? Tapi kayak konsep-konsep mereka juga keren-keren gak sih? Keren banget. Nggak ngebosenin gitu, padahal Oh. baru aja lihat breakdownnya loh, belum lihat teaternya. Jangan lupa nonton teaternya guys 18 Januari di TBY Sosiet. Yeay, jangan Yeay. lupa beli tiket. Nggak Ya. perlu lama-lama yuk. Next lagi. Next. Ada rompi biru. Apa itu rompi biru? Buat jualan aja sih, kayak dia kan jual air putih kan, biar sama. Penjual air, makanya orang biru coy. Kalau misalnya penjual batu bata. Merah. Oke. Lanjut. Aku juga mau nanya nih. Apa? Kemarin kan dia dengar kayak buat nyesuaiin warna kostum tuh kudu harus diskusiin sama lighting tuh kalau nggak salah. Oh iya. Nah, itu tuh emang kudu banget didiskusiin poh. Iya, Emang soalnya kenapa sih? dari biar kita bisa nyesuaiin bahan-bahannya, nggak boleh dari satin, harus pakai katun. Kalau dari satin kan nanti bisa memancarkan cahaya, sama warna-warnanya itu harus ada larangannya juga, kayak nggak boleh warna kuning, semi kuning, sama jingga, supaya nggak menyatu sama lightingnya gitu. Oh, berarti tentang warna lagi ya. Emang duo divisi ini kayaknya warna-warna tuh sangat penting ya di dalamnya mereka. Bermain dengan warna. Oh iya. Daripada kita lanjut ini kan nanti banyak spoilernya nggak sih? Iya. Jadi kayaknya mungkin kita langsung lanjut ke segmen Segmen selanjutnya. Bam. Bam. Selamat datang Di segmen kedua. Nah sekarang kita udah ada di planet lain nih, planet artistik dan, Dan juga perkal. Wah ini berat-berat semua nih. Nah sebelumnya kita langsung perkenalan dulu Dulu. kali ya. Dimulai dari sini deh. Oke, nama aku Naya dari divisi artistik. Yeay.
sebelahnya. Oke, saya Rifka dari divisi Perkap. Yeay. Nah, kita mau langsung tanya-tanya dari divisi mana nih, Kak? Kayaknya artistik dulu sih. Oh iya, yang kayaknya udah mau manggil-manggil gitu ya. Ready banget. Nah, sekarang kita pertama kali nih kita tanya tentang prosesnya dulu. Dari dulu lama latihan sampai sekarang, gitu prosesnya apa aja sih? Oke, karena kita berproses bareng ya sama divisi lain, kurang lebih sama kayak kostum sama make up. Jadi yang pertama tuh kita memahami dulu naskahnya itu seperti apa, lalu dari scene-nya, latarnya, terus habis itu kita tuh bisa menentukan properti apa aja yang kita gunakan untuk di setiap latarnya. Nah, lalu setelah itu kita lakukan sharing juga sama teman-teman dari artistik, dan setelah itu kita bikin breakdown-nya, propertinya itu mau apa aja, terus misalnya ada hand propertinya, terus sampai ke detailnya peletakannya itu nanti akan seperti apa, dan juga setelah kita buat breakdown itu kita konsultasikan juga ke divisi yang lain, ke pengurus. Lalu ketika itu udah fix, nanti buat RAB-nya, dan juga ketika RAB-nya itu fix, nanti kita mulai eksekusinya. Oh, keren. Berarti divisi-divisi di sini tuh saling Melengkapi. apa ya? Iya, saling melengkapi. Oh iya, kemarin aku juga dengar itu tim artistik udah jalan-jalan ke Society duluan gitu ya? Bahas apa aja sih? Di sana tuh. Jadi kita di sana ngukur lebar panggungnya, terus panjang panggungnya juga, terus sampai ke detail itu panjang sama lebar pintunya untuk nyesuaiin gimana nanti kita bakal pendistribusiannya apa sih, Masukin barangnya gitu ya? mobilitasnya gimana nanti bakal masukin propertinya, terus dikira-kira besok tuh gimana di sananya supaya nanti bisa nentuin ukurannya juga. Waduh, berarti ini matematika banget nih, Kak? Iya. Serem Ngeri. berarti. Ngeri. Oh iya, ngomongin tentang ukuran Society nih, kan tadinya kan mau di concert hall, terus tiba-tiba di Society. Emangnya ada Pengaruhnya nggak sih? pengaruhnya gitu nggak sih? Dampak dari kalian? Itu juga lumayan berdampak sih sama kita, karena kan itu berkaitan dengan ukuran ya, ukuran panggungnya, terus kan juga ngaruh ke ukuran propertinya juga. Nah awalnya tuh kita mau rencananya bikin 3 latar sekaligus dalam satu panggung di TBY karena kan itu luas ya. Lalu karena ada perubahan tempatnya jadi di Society dan itu ternyata tempatnya itu lebih kecil, jadi kita ubah konsep awal di 3 latar sekaligus dalam satu panggung itu jadi 1 latar aja. Keren banget. Kamu penasaran nggak sih sama Aku satu juga latar penasaran. itu? Dari tadi kan kita lihat breakdown-breakdownnya lain, terus ada gambar-gambarnya gitu kan. Mending kita langsung lihat Lihat aja breakdownnya. Tutup dia. Sering. Wih, Keren, gila, keren. sulap coy. Ada papan-papan gitu ya. Oh ini jadinya konsep yang pindah ini toh. Ini panggung berarti dari udah- panggung nggak sih? Iya, ini kayak ada panggungnya gitu nggak sih? Itu gimana tuh konsepnya? Kenapa ada panggung di atas panggung gitu? Ini sebenarnya apa ya, sesuatu yang baru juga nggak sih buat aku, tim artistik juga. Awalnya ini kita tuh diskusinya nggak cuma artistik tapi sama pengurus juga. Nah ini kebetulan idenya sangat brilian dari teman-teman pengurus. Sebenarnya aku juga nggak expect sih bakal ada kayak gini tuh. Tapi emang keren banget sih, kayak siapa gitu yang mikir ada panggung di atas Atas panggung. panggung. Ini baru scene intro sama scene 1. Tadi aku lihat kayak ada 6 scene nggak sih? Coba kita lanjut dulu deh. Naik. Ya naik. Keren ya. Tapi emang kayak
banyak banget gitu ya, ada lampu taman, kursi taman, brosur, balon, troli. Coba deh lanjut dulu deh. Tutut. Idol stage. Apa tuh? Apa tuh? Serem ya? Iya, scene Ya, berapa banyak ini? banget ya ininya, Mm-mm. keren. Pelangsing, panggung kosong. Oh iya, panggung kosong. Oh iya, ngomongin tentang ini nih, apa namanya? Properti. Kalian tuh mikir properti itu berarti benar-benar dari naskah gitu ya? Iya. Kalian benar-benar mendalami naskah banget nih, langsung masuk ke dunia lain gitu ya? Oh, keren sih. Yaudah, kita menyingkat waktu, kita langsung ke divisi Perkap. Kamu Kai, yang nanya, kamu mau nanya apa nih ke divisi perkap nih? Aku mau nanya nih. Sama kayak pertanyaan sebelumnya sih. Oh, iya, boleh. Proses kreatif kalian sampai ke progres itu gimana sih dari divisi perkap? Jadi awalnya tuh kan dibentuk nih divisi perkap. Ini juga pengalaman pertamaku dalam masuk ke divisi perkap ini. Nah terus setelah dibentuk ini kita mulai membaca naskah dan mendalami naskah tersebut. Terus setelah itu kita konsultasi ke konsultan dan juga divisi lain mengenai properti atau handproof apa yang dibutuhkan. Nanti juga bakal kita bakal tahu di mana peletakan properti-properti tersebut. Setelah itu kita mulai tuh mengisi job desk, siapa yang bakal ngangkat ini atau inilah. Setelah itu kan kita mulai tahu nih gambarannya tuh bakal seperti apa. Nah terus kita rangkumlah di dalam si breakdownnya ini. Terus selain itu agar lebih gitu, kita juga membuat gambaran sketsa pemindahan propertinya ini. Nah setelah itu kita mulai nih konsultasi lagi, kira-kira apa yang kurang sreg nanti bakal direvisi lagi. Setelah itu ya kita mulai latihan-latihan. Dari latihan rutin ini kita dapat tahu mungkin strategi apa untuk mempersingkat waktu. Dan juga di penata set ini kita kan nggak mungkin drubek-drubek gitu kan pas ngangkat-ngangkat ketika blackout. Nah makanya kita membuat strategi kayak misal numpuk barang terus kita geret keluar panggung. Oh, jadi biar sekali jalan gitu ya? Iya, mempersingkat waktunya. Ih, keren. Kamu mau nanya apa lagi Kak? Kayak ngomong gitu. Aku juga mau nanya Aku banyak ini juga soalnya, ini Kak. masuk ke breakdown aja nggak sih, tadi juga Oh, iya. dimention Aku breakdown. juga penasaran sama Boleh. tadi sketsanya tadi kayak gimana sih? Yaudah, 1, 2, 3. Tring. Dor. Gambar Ih, penempatan keren. properti. Oh, ini yang papan-papan di breakdown Iya. artistik tadi ya? Iya. Kayaknya nyambung banget nih artistik sama perkap nih, sehati kayaknya. Keren. Paket. Nggak sepakat. Nggak ada dan artistik, nggak nggak bisa ada perkap. dipisah ya, Wak. Iya, ini Keren satu banget. paket. Itu lucu banget, Iya. rumah dalam rumah. Oh iya, aku mau tanya nih, kan kayak banyak banget tuh, ada properti papan, ada lampu, ada kursi apa ini banyak banget nih kotak-kotak tuh. Nah itu gimana ya? Kalau setauku ya, kalian tuh kelas 11 B kan cewek semua. Iya, cowoknya cuma beberapa Iya, doang soalnya kan. cuma beberapa doang. Nah, pasti perkapnya juga cewek semua dong. Maksudnya kayak ya cowoknya cuma dikit. Iya. Setauku berapa ya, aku lupa ya. Lupa. Dah. Susah nggak sih? Susah. Apalagi cowoknya tuh cuman berapa gitu juga nggak begitu strong juga kan. Jadi kami yang cewek-cewek sempat dapat pikiran buat bikin jadwal kayak mau jogging minimal 1 kilo atau berapa banget. Terus buat kayak jadwal minimal harus push up berapa untuk menumbuhkan imun perkap gitu. Terus karena ini kan di bagian set-set itu kan banyak properti yang kayak di scene 4 ini ada banyak kan, nggak mungkin perkap menjunjung itu Iya. semua. Makanya ditambah beberapa anggota dari tim artistik buat bantuin. Oh. Aku nggak expect mereka kayak effortnya tuh nggak main-main sampai bikin jadwal
jogging, push Sebenarnya fisik, up. guys. Iya. Atlet-atlet aja kalah itu kayaknya. Langsung kalah nggak sih? Habis teras langsung berotot mereka semua. Sama tim artistik juga berotot semuanya. Keren sih. Oh iya, aku penasaran nih. Tadi pas breakout ya, breakout Iya. nggak kelihatan apa-apa tuh. Nah, itu gimana sih cara kalian mengatasi breakout yang nggak kelihatan apa-apa, sedangkan kalian harus nge-setting ini semua? Jadi ketika blackout kan kita nggak lihat apa-apa Iya. nih. Dari latihan-latihan ini kita mulai kayak paham penempatannya tuh bakal di mana, nanti ada kayak instingnya sendiri gitu. Insting, main insting ini sekarang. Keren banget. Keren banget. Pakai indra keenam Le. Iya, Le, aku juga kayak gak kamu tahu reaksiku. Salah. Beneran ini. Kamu mah nggak bisa kayak mereka nggak bisa kayak. Oh ya, sorry. Iya. Proto aku. Sumpah keren banget. Ini habisnya berapa ya ini? Ih, serem. Serem. Serem, aku nggak mau tahu sih ini nominalnya berapa. Ini serem banget sih ini. Keren banget. Gila. Apa itu Apa bawahnya? itu? Apa itu, Pak? Coba kita scroll deh. Salah dong. salah. Udah ada Urutannya ini pembagiannya sama yang di awal dijelasin. sesuai urutan membentuk huruf V. Dicari menggunakan katrol. Apa tuh ada katrol segala itu? Bulan. Bulan. Oke. Berarti ini ada bulannya, guys. Iya. Ih, keren banget ya bikin bulan pakai apa ya? Nyolong gitu. Ngarang. Coba kita scroll lagi deh. Terus susun rata banget ini. Keren banget Le. Pada bikin breakdown kayak gini. Jadi kalau misalnya orang mau tanya awam kayak kita gitu ya, kita jadi paham gitu nggak sih sama paham, divisinya iya. masing-masing. Ya mereka juga kayak udah prefer menyusun rata semuanya. Jadi kayak jadi kayak gini tuh ternyata. Rajin banget ya, Wak. Iya, Wak. Ih, keren banget. Coba kita scroll lagi deh. Kita Scroll paling cari-cari akhir. apa yang bisa kita tanyakan ke mereka. Megafon. Koper. Ada yang bawa koper, guys. Ada yang bawa megafon juga tuh. Iya. Bukan, itu megafon Lucu. Boleh. Properti bisa berubah disesuaikan kondisi. Jadi walaupun mereka itu selalu latihan, mereka pasti bakal belajar terus gitu ya. Ih, keren banget. Gila sih, effortnya kayak Gak nggak main-main. Gak bercandaan. Iya, Serius nggak kayak sih. kamu. Hatiku yang dicandain. Oke, stop. Oke, daripada kita kelamaan bercanda dengan hati yang dibercandain, mending kita langsung lanjut Next ke segmen selanjutnya. ketiga. Bam. Bel. Kembali lagi di kita segmen ke tiga. Segmen kali ini kayaknya bakal beda banget gak sih daripada segmen sebelumnya? Yes. Tadinya kan cuma berdua doang nih, sekarang nambah satu nih jadi bertiga. Iya. Dan ini kayaknya muka-mukanya seneng banget nih. Bahagia banget, ceria Kita banget. langsung mulai aja yuk. Ayolah, Kita daripada perkenalan dulu. yes. Mau yang biru-biru? Halo semuanya, saya Anif dari Koor Divisi Koreo. Yeay. Halo semuanya, saya Zahra dari Divisi Lighting. Yeay. Halo semuanya, aku Ava dari Divisi Musik. Yeay. Kayaknya udah nggak sabar ditanyain nggak sih ngobrol-ngobrol bareng. Langsung happy gitu. Oh, iya, ini. Udah, kita langsung mulai dari kakak Anif. biru. Iya, boleh. Hai Kakak Anif, Hai, apa kabar? baik. Sini aku mau ngobrol nih. Yuk, Yuk, gimana progresnya? Gimana dari awal sampai akhir? jadi progres Koreo sendiri yang pertama itu mulai dari baca naskah. Nah, setelah itu kita lihat adegan per scene-nya. Nah, tiap scene kan ada musiknya. Nah, kita dengerin musiknya itu biar tahu tempo dan ritme dari gerakan yang akan dibuat. Nah, yang kedua itu kita membuat konsep dan masukin konsep itu di breakdown. Jadi ada siapa aja yang nari, terus properti gitu. Nah, selanjutnya adalah membagi membagi gerakan itu ke setiap tim koreo. Jadi tiap koreo itu dibagi gitu tugasnya siap satu lagu
kayak dari detik ke 1 sampai 10 itu ini, terus selanjutnya tuh ini, biar lebih cepat selesai. Nah, yang selanjutnya adalah mencari referensi gerakan itu dari YouTube dan mengubah-ngubah gitulah, amati, tiru, modifikasi. ATP. ATM. Oh ya. Jadi kita kayak ubah-ubah gitu gerakannya. Nah, selanjutnya adalah kita mengevaluasi gerakan yang udah dibuat biar kalau ngerasa ada yang kurang itu kita ubah-ubah gitu gerakannya. Nah, selanjutnya adalah menentukan pola lantai dari pemain. Entah itu bentuknya horizontal, vertikal, atau juga bisa bentuk V. Nah, selanjutnya kita mengkonsultasikan ke PH biar tahu itu tuh gerakannya udah pas atau belum. Nah, kalau udah pas atau udah fix, kita membuat video biar para pemain itu bisa mempelajari koreonya sendiri lewat video tersebut. Berarti kayak efisien banget ya, dibikin video, teman-teman ngafalin di rumah gitu. Iya. Oh iya. Tadi ngomongin breakdown juga nih. Kita langsung lihat Breakdownnya breakdownnya aja. 1, 2, 3. Tring. Yo. Warna-warni guys. Kayak Tetris ya. Iya. Udah ada kotak-kotak gitu. Apa itu? JJ, Vika, Anif, Ginda, Amaitsa. Coba kita langsung lanjut deh. Tebak ini apa bentuknya? V. Ikannya. Itu lucu banget dua tuh. Oh iya, Le. Berarti ternyata bikin koreo tuh sampai ke bikin Inti-inti. Tetris gitu ya. Iya. Breakdownnya bikin Aku mau kayak- tanya dong. apa? Ini tuh bikin kayak gininya pakai apa ya? Itu pakai aplikasi. Jangan Lupa disebutin aku. dong. Iya. Nanti gimana tuh? Jadi oke. Pokoknya aplikasi Sampai bikin gitu ya. aplikasi gitu ya di aplikasi ternyata. Keren banget ya. Berarti benar-benar yang ngerjain sendiri gitu. Iya. Keren banget sih. Anif. Dan itu ada warna-warnanya gitu, berarti itu kayak ada nama-namanya gitu ya? Iya, Beda-beda gitu. per orang ada warnanya sendiri. Coba Iya, dibaca aku itu mau apa? Apa itu? Pola. Keren banget. Yaudah, kita kan menyingkat waktu nih. Kita langsung lanjut aja ya ke lighting. Ini dari tadi udah senyum-senyum dulu nih. Nah, aku mau Highlighting. tanya nih, aku sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Gini, lighting kan kalau misalnya dikenal sama orang-orang tuh ya udah cuma main lampu gini aja bisa gitu kan. Ceklak, ceklik, Pakai ceklak, ceklik. saklar gitu kan, Oh, mungkin oh. kayak gitu. Iya. Nah, tapi kan lighting di teater kan beda lah ya. Lightingnya tuh membawa suasana gitu. Nah, itu gimana sih? Membawa suasana tuh kayak gimana sih itu? Kalau buat suasananya sendiri tuh misalnya ya, kalau misalnya itu ada di scene malam gitu. Nah, kalau misalnya di scene malam tuh nanti tuh lightingnya tuh bisa kayak berubah warna jadi kayak warna biru atau gimana yang redup gitu. Jadi suasana malamnya tuh sampai ke audiensnya. Nah, gitu. Kalau misalnya siang juga bisa ganti warna, misalnya jadi kayak orange atau kayak warna matahari gitu. Oh, berarti warna lighting kayak gini tuh menentukan ke kostum tadi ya. Iya, yang sama Kenapa yang- kok nggak boleh warna jingga Ya, apa tadi? Lupa. Oranye, Oh iya, nggak kuning. menyatu. Iya, sama kainnya. Oh, gitu. Kainnya Nah, Ya. terus kalau misalnya dari proses kalian sendiri nih menentukan si lighting tuh kayak gimana sih? Untuk dari prosesnya itu dari awal kita kan ya, baca naskahnya dulu, kayak mengamati naskahnya. Terus karena belum ada pengalaman sama sekali di bidang lighting, kita juga cari-cari referensi dari video teater yang lain atau bisa juga kita nanya ke konsultannya tuh gimana sih lighting tuh ada istilah apa aja yang perlu kita tahu, nanti juga jenis-jenis lightingnya. Nah, habis cari referensi, kita tuh juga udah berkunjung ke TB-nya langsung nih di sosietnya itu. Nah, itu tuh kayak misalnya ada lampu yang di atas itu, nanti kalau misalnya di scene berapa nanti yang hidup tuh yang apa gitu. Jadinya kita
udah tuh kayak letak-letak lampunya itu di mana. Nah terus habis itu kita bikin breakdownnya nih, kayak misalnya di scene 1 tuh lampunya tuh mulai masuk di pas dialog apa, misalnya dialog pemerannya apa gitu, blackoutnya juga nanti kayak berapa lama gitu. Terus habis itu kita lebih merhatiin si breakdownnya ini pas latihan juga biar bisa ngepasin sama jalannya itu teater. Ngomongin breakdown lagi nih, kita langsung lihat aja breakdownnya, oke? 1, 2, sering. Tring. Wih, Ih, rapi Iya, banget. rapi banget. Aduh. Kirain tertutup, blackout, fade in, fade out. Black out. Kata-katanya udah menghangat gitu ya, Pak. Serem gak sih? iya. Oh, apa itu spotlight? 60S. Blackout ketika melodi matiin lampu. Aduh, itu kayaknya ada spoiler lagi. Ngapain ya nanti melodi Apa tuh? ini itu? Fade in, lampu menyorot ke segala arah. Setelah lagu mulai kira-kira 20 second. Dihitung loh secondannya, Pak. Itu cara ngitungnya gimana ya? Berarti kayak ada kode-kode gitu berarti. Ya kayak misalnya nanti latar musiknya tuh bisa berubah gitu. Nah pas misalnya dari latar musik terus habis itu ganti kayak suasana gitu langsung masuk gitu. Berarti nanti nyambung lagi nih ke mbak-mbak satu ini. Ih, keren ya. Jadi kita langsung aja Nyambung ke mbak-mbak apa ini? Mbak-mbak musik. musik. Nah, keren banget. Mbak musik. Mbak-mbak Iya, musik. halo. Cek. Nah, tadi aku sama Kai juga udah sempet nyiapin pertanyaan Pertanyaan. nih. Gini, Aduh. kan kita denger dari sutradaranya. Awalnya tuh kan bikin naskah sendiri, cerita Betul, sendiri. betul. Nah, kan kayak kenapa nggak bikin lagu sendiri gitu, Tang? Iya. Nah, itu tuh kan bikin lagu sendiri kan susah ya. Iya ya. Nah, itu usaha apa sih yang Kalian kamu- lakuin. atau kalian lakuin untuk bikin lagu gitu? Nah, jadi untuk drama yang melodi ini kita bikin lagunya itu semua sendiri dengan total jumlah itu banyak banget ya, nggak tahu aku lupa berapa jumlahnya itu, berapa 10 nyampe kayaknya itu. Banyak kan? banget. Itu ide dari mana coba? Nyolong. Ya lanjut. Nah, jadi itu ada cerita nih awalnya itu di mana waktu itu tuh hamin-hamin ujian PTS itu kan kita kumpul bareng tuh kan bahas semuanya. Nah, ini tuh tiba-tiba mak jedar banget soalnya dikasih tahu besok PTS udah selesai semua lagu. Kayak aku ini kan nggak bisa tentang apa-apa yang di musik, bikin main alat musik atau ngapain tuh kan, kita semua bingung tuh dari divisi musik gimana. Terus akhirnya setelah PTS kita usahain, kita itu ngelembur 2 hari dimana kita pakai alat musik seadanya, kita coba-coba main itu. Terus habis itu kita juga terus akhirnya nemuin aplikasi buat ya ya buat nyambungin alat musik gitulah. Terus habis itu ya di situ kita udah mulai sedikit terbantu, cuma tuh kita udah tahu instrumen nih, kita kesulitannya itu kalau udah tahu instrumennya kita nggak bisa bikin nadanya. Tapi kok kita bisa tahu nadanya, kita kesulitan bikin instrumennya. Nah, susahnya itu. Terus akhirnya tiba-tiba datang sebuah keajaiban. Datang seorang konsultan yang sangat membantu kita. Terus kita akhirnya konsultasi gimana ini lebih baiknya. Terus akhirnya dari situ mulai terbantu gini. Nah, sampailah saat hari ini kita udah rekaman banyak lagu. Sekarang ini tinggal 2 lagu yang belum direkaman pasti. Tapi kalau besok ini tayang, ini pasti udah rekaman semua sih ini. Jadi itu lagu-lagu bikinan Mbak Ava dan teman-teman ya teman-teman. Gimana? Teman-temannya. Iya, teman-teman Mbak Ava ya teman-teman gitu. Nah, tadi nih prosesnya udah dari bikin lagu sampai rekaman lagu. Yes. Sampai katanya Itu apa? Sampai yang katanya besok kalau udah selesai penayangan bakal selesai semua. Udah sih. Saya tinggal 2 lagu. Berarti targetnya udah mau ini ya. Ini tanggal berapa sih ini? Baru juga tanggal 22. Masa udah nyampe target aja sih? Kenapa Iya nggak diundur-undur dong. gitu? Kita tuh harus satset karena ngeditnya itu susah ya, guys. Harus
satset teman-teman. Iya. Soalnya tanggal 18 Januari itu bentar lagi loh teman-teman. Jangan lupa ya dibeli tiketnya. Jangan Wah, lupa. suka aku narasumber. Suka aku favorit kita nggak sih? Jangan sampai telat, jangan sampai kehabisan. Nyesel loh. Lagunya banyak kan nggak mau dengerin lagu-lagu kita. Tuh. Seru. Jangan lupa dengerin lagu-lagu melodi teman-teman. Besok di TPJ Ya, sosial. terus ini nih, selama proses berjalan dapat pencerahan tadi. Pencerahannya tuh apa sih, pelajaran apa yang kalian dapatkan? Banyak banget itu. Apalagi dari proses ini ya, kefokusan kita. Kita kan ini latihan beberapa hari terakhir ini kita latihan itu di belakang panggung terus. Jadi fokusnya itu sangat dibutuhkan. Kalau misal di depan panggung kan kita bisa lihat aktor-aktornya adegan ngapain, oh kita play musiknya di sini, di sini, di sini. Tapi ini kita nggak bisa lihat guys, kita cuma mengandalkan suara mereka. Jadi kalau misal kita hilang fokus sedikit nih ya, nanti yang di depan tuh para penonton kayak nungguin, ini lagunya mana, ini apa kok krik-krik. Nah itu tuh sangat memalukan. Nah gitu, jadi makanya kita tuh harus fokus, apalagi suara. Jadi fokus kita di sini diuji banget sih. Terus yang kedua itu selain fokus adalah kesabaran. Nah, jadi kalau misal para aktor nih lagi lagi adegan-adegan gitu, terus kayak ini kayaknya kurang cocok atau mau diganti apa, itu kita juga harus menunggu. Nah, ini kalau misal kita juga nggak merhatiin, tiba-tiba adegannya udah dimulai, nah itu kita juga bisa kelewatan di situ atau bisa juga salah lagu. Itu sih. Ternyata segitunya ya. Iya. Terus itu kan kalau misalnya di teater kan lagunya ini ditumpuk ini, apalagi ini musikal ya. Jadi banyak lagu yang ditumpuk-tumpuk. Nah itu kalian pakai gimana sih? Gimana cara ngeplaynya? Itu tuh awalnya kita mengakalin dengan pakai 3 laptop kan guys. Cuma tuh 3 laptop nih kayaknya kesusahan, apalagi kita cuma 2 orang mantenginnya 3 laptop, nah habis kesini kesana itu kan susah. Nah itu kan sini itu susah. Terus habis itu kita sekarang untungnya nih dapat sebuah solusi, kita pakai controller musik. Nah itu membantu kita, dimana kita tuh bisa menumpuk-numpuk, apa ya bahasanya, Ya ditumpuk-tumpuk. ya pokoknya gitu, soundnya nanti ditumpuk, nanti bisa sound ini, belakangnya ada sound ini, nah, pokoknya gitulah guys. Pokoknya gitu guys. Kalian mikir sendiri ya, tumpuk-tumpuk gitu. Nah, ini apalagi ya Pak? Langsung ke breakdown aja nggak sih? Langsung ke Pengen lihat Ya, breakdown. boleh. Tadi kita belum lihat breakdownnya lighting nggak sih? Kita langsung lihat dua-duanya deh. Gimana? Lighting. Bukannya udah ya? Iya kok. Oh, iya. Yang bagian sampai 60 S, Nah, 20 itu berarti dia harus jadi divisi musik guys, biar ini harus fokus. fokus nggak sih? Ya udah kita langsung nonton breakdownnya musik. Ya, Satu, boleh. 2, 3. tring. Doi. Oh, ada. Waduh, ini Nyanyikan bersama. Ada lagu tuh kalau misalnya dipencet linknya. aduh jangan. Coba pencet, coba pencet. Spoiler nggak ya? Jangan. Ini spoiler nggak ya lirik-liriknya? Nggak apa-apa. Dengarkanlah. Apa dengarkan? Apa tuh? Wak? Coba kita ini. Hey. Stop. Hey. Skip. Tuh kan banyak banget. CEO deh. Itu ada instrumen, sampel instrumen, sampel. Bedanya apa, Wak? Jadi itu kalau misal instrumen itu kita cuma ada alat musiknya doang. Kalau sampelnya itu kita karena sekarang teknologi udah maju, kita memanfaatkan AI. Nah itu kalau misal nanti kan untuk mengepasin nadanya, kalau nadanya pakai suara saya itu kan mohon maaf banget ya. Suara saya kayaknya nadanya tidak bisa nyampe ke situ, jadi kita pakai bantuan teknologi sekarang dan nadanya tuh nyampe. Bisa lah untuk gambaran para aktor kalau ketika nyanyi. Oh, berarti aktornya kalau misalnya pas mau recording itu udah tahu duluan tuh ya Iya. nadanya. Mereka juga belajar dulu guys. Iya. Yaudah deh. Keren banget. Di- Dinyanyikan bersama. Ini aku pengen lihat yang dinyanyikan bersama deh. Kenapa kamu kepo Bakal seru sama sih. lagunya? Iya. Makanya nonton Teras #2 apa teaternya Melody Journey Di Spotlight. Ya udah, daripada kelamaan lagi mending kita lanjut ke segmen ke Terakhir. 4.
Coba dadah. Bam! Bam! Sampai di segmen terakhir. Nah, di sini aku tinggal sendiri nih karena host satunya udah menjadi narasumber teman-teman. Aku ditinggal sendiri. Nah, yaudah perkenalkan nih dari sini. Halo, aku Ina sebagai stage manager. Dan aku Kai sebagai produser. Oh, produser tau kamu tuh. Baru tahu aku. Oh iya, aku pertama mau tanya mbaknya dulu ya. Ya, Kamu mah monggo, temanku monggo. kan, Oh ya, ya. Gini, kok aku tuh kemarin sempat lihat nih ya di daftar pengurusnya ini teater sini Melody Journey. Kamu tuh kayaknya nggak cuma jadi stage manager deh. Kok nggak disebutin sih? Biar gak ditanya. Aku mau tahu ya. Kamu jadi Astrada, temennya Mbok Irul. Iya. Nah, gimana sih sebagai Astrada? Gimana cara kamu menentukan aktor kemarin tuh? Kenapa kok tiba-tiba Melody jadi Tanaya? Kembali Tanaya jadi Melody, JJ jadi Grisel dan lain-lain. Oke. Jadi sebelumnya tuh awalnya kita tuh milihnya tuh secara acak. Karena kayak pertama kali kenal, terus itu kan habis di kelasnya diacak juga rolling, terus kemudian kita dikasih tugas ini, kita milihnya kayak yang kita kenal-kenal aja dulu. Tapi pas ngelihat perkembangan dan kita udah konsul ke konsultan, ternyata yang kita pilih awalnya tuh nggak cocok. Bagaimana harusnya perannya kayak gimana, dengan karakteristik dia kayak gimana, itu tuh kurang cocok. Sehingga kita menemukan jalannya dengan cara casting. Nah, di casting itu kan untuk apa namanya menentukan aktor tuh. Ya. Penilaiannya tuh diambil dari apa sih? Untuk casting kita ngambilnya dari penjiwaan. Penjiwaan ini sangat penting untuk aktor itu tuh mendalami perannya. Terus habis itu selain itu aktor bisa mengembangkan penjiwaannya dengan kreatif. Terus habis itu juga dia improve dialog saat dia mungkin kehilangan dialog selanjutnya, dia bisa improve sendiri. Itu sangat penting sehingga karakteristik tokoh itu nanti melekat dalam dirinya. Wih, keren banget ya. Berarti udah pro banget nih Mbak Ina ini nih. Oh iya, aku sebenarnya udah nyiapin banyak banget pertanyaan untuk Mbak Ina nih. Gini, tadi kan Mbak Ina sempat bilang nih, kalau misalnya kita habis di rolling kelasnya, kita baru kenal. Nah, itu gimana sih cara Mbak Ina ini tuh mengelola teman-teman sedangkan kamu sendiri nggak kenal sama mereka, kan belum tahu tuh. Jadi awalnya tuh kan belum saling kenal, terus dia udah dibebankan tugas, terus kita yakin mereka bisa, karena kan kalau dilihat juga kita baru kenal, kita belum tahu ke depannya. Nah dari situ mereka berproses dan dari awal sampai sekarang mereka menunjukkan proses mereka yang begitu hebat. Keren banget ya berarti ya. Emang. Temanku ini mantap jiwa. Terus ini di apa namanya di teater Melody ini kan tadi banyak divisi-divisi ya. Aku juga sempat ngobrol sama Kai juga sama teman-teman. Nah itu tuh yang ngatur kan juga Ina toh. Nah itu tuh gimana sih cara mengkoordinasikan semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan target? Oke. Untuk mengkoordinasikan masing-masing divisi itu mereka kan tadi bikin breakdown ya yang dipaparkan. Nah breakdown itu tuh fungsinya buat saya lebih mudah mengecek perkembangan mereka. Selain dari breakdown tadi kan saya koreksi, kemudian saya ada grup juga, jadi nanti saya mungkin mention mereka, tolong dilengkapi ini, dilengkapi itu. Jadi perkembangannya tuh setiap pertemuan itu ada. Terus sebenarnya dari tadi nih ya bahas breakdown itu tuh aku ini kepo banget. Dari mana sih ide bikin breakdown itu sampai membantu banget untuk Ina? Oke. Kalau breakdown itu tuh awalnya belum kepikiran, karena kayak aku harus ngecek satu-satu, aku harus PC ini, PC itu, dan kita akhirnya menemukan solusi dari itu semua.
kita bertemu konsultan menyarankan coba deh bikin breakdown ini untuk mempermudah kamu untuk cross check. Jadi asal muasal breakdown ini tuh dari konsultan. Oh, berarti sangat membantu ya Iya. adanya konsultan ini. Terus Ina itu kan stage manager dan juga Astrada. Nah, itu kan berarti kamu bikin-bikin timeline gitu kan? Iya. Timeline latihan sampai liburnya. Nah, ini kan udah mau deket 18 Januari nih. Itu tuh apa aja sih persiapan dari teman-teman dan juga Kak Ina untuk ditarget ini? Oke. Kalau dari awal, dari mulai kita merencanakan teater ini tuh kita bikin rundown latihan, timeline latihan, terus habis itu mendekati hari H kita juga ada gladi kotor, gladi resi, terus kemudian selain di jam latihan itu kita juga mengadakan lebih tepatnya sutradara kita ya memberikan support semangat untuk aktor-aktor, karena tuh problem awalnya tuh ada yang belum percaya diri nih, akhirnya mereka kayak butuh dorongan gitu. Akhirnya setelah proses mereka menunjukkan prosesnya, mereka bisa. Gitu. Ih, apa nih? Ada poster Melody Journey Dreams in the Spotlight. Keren banget. Sutradaranya Khairunisa Nurul, Aninda Aprilia, produsernya Kaisja Sasmita, siapa itu? Filzah Zahra. Siapa Naskahnya itu? Destification dan Rifka Nur. Sama teman-temannya yang lain ya? Iya. Ih, keren banget gak sih? Terus ini, aku penasaran banget nih. Kan mungkin banyak dari teman-teman itu belum bisa untuk mengatasi waktunya sendiri, kayak dia bisa membagi waktu gitu. Nah, otomatis kan kalau misalnya nggak bisa membagi waktu kan mungkin belum bisa tepat waktu untuk mengumpulkan breakdown ya. Iya. Nah, itu gimana sih caranya kalian untuk mengatasi teman-teman yang belum bisa tepat waktu dan sesuai dengan target? Awalnya tuh teman-teman juga sama-sama ngaret, jadi awalnya belum terstruktur gimana sih bikin jadwal yang benar gitu. Terus akhirnya setelah kita belajar dari kesalahan yang ada itu, kita harus tepat waktu kita makin mepet. Dari situ teman-teman belajar kalau kita ditinggal berarti kita harus mengejar. Dari situ teman-teman juga jadi lebih tepat waktu sesuai dengan jadwal, bahkan mereka datang sebelum jam latihan. Keren banget tuh. Padahal ini ya, kalian pasti ngirim jadwalnya jam 11, tapi kan biasanya mungkin Udah pada teman-teman tidur. yang lain kalau misalnya bikin jadwal dijadiin 10.30 biar teman-temannya pada nggak ngaret gitu kan, padahal aslinya jam 11. Tapi kalau misalnya kalian enggak ya, tetap jam 11 gitu. Wah, berarti sudah percaya banget ya sama teman-temannya. Keren banget sih, tapi bisa tepat waktu gitu ya. Ih, hebat banget. Terus ini di teater ini kan acara besar nih, maksudnya kayak kita menggarap proyek besar-besaran tuh, otomatis banyak nih masalah yang sudah dilalui. Nah, gimana sih cara meminimalisir masalah yang ada di dalam divisi-divisi atau malah pengurus atau teman-teman yang lain gitu? Kalau selama ini banyak masalah itu karena komunikasinya kurang. Jadi awalnya kita telisik dulu, ternyata masalah kita di komunikasi. Kemudian ada tim pengurus. Nah, di situ tuh tim pengurus menelisik lagi lebih lanjut tentang masalah ini. Setelah itu kita baru bisa bahas ke general, kita bahas ke teman-teman, dan kita juga mencari solusi. Kalau dari pengurus itu tidak bisa mencari solusi, kita tanya juga ke teman-teman general, teman-teman kita ada masalah ini, kira-kira teman-teman bisa bantu nggak? Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti musyawarah gitu ya, Pak? Iya. Keren banget. Itu kalau misalnya bilang ke general gitu berarti apa? Habis latihan atau gimana tuh? Atau ada hari sendiri gitu? Kalau general tuh biasanya setelah latihan kita ada eval. Di situ teman-teman melingkar, kumpul, mengungkapkanlah apa yang ada di hatinya tentang teater ini, atau dia ada masalah dengan divisinya, itu tuh semua dibicarakan. Selain itu, kalau kita nggak ada jam latihan gitu, kita mungkin pulang sekolah atau jam istirahat, jam mapel kita adain demi kayak masalahnya tuh biar cepat selesai, nggak membebani semua pihak. Mantap banget tuh. Berarti
semua masalah bisa terpecahkan kalau misalnya kita bareng-bareng menghadapi masalah itu. Betul. Berarti bukan divisi ini versus divisi ini, tapi semuanya versus masalah itu, ya kan? Betul. Ih, mantap banget nih, Mbak. Terus aku mau tanya nih ke Mbak produser nih. Tadi udah ditulis nih, Kayusja Sasmita sebagai produser. Gini, tugas produser itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya tugas produser kayak kayak membuat sesuatu atau pengelola biayanya tersebut, bagaimana berjalannya teater ini, gitu sih. Gitu. Biaya. Memproduksi. Oh iya, produksi. Berarti semuanya yang dibuat itu lewat produser dulu. Jadi ACC atau enggak gitu? Yes. Oh. Ini tadi ngomongin biaya nih. Tadi aku sempat lihat di artistik itu kayak ada panggung di atas panggung tadi. Panggung di atas panggung, terus propertinya banyak banget. Itu kan pasti biayanya juga nggak dikit gitu kan. Itu gimana sih cara teman-teman mengumpulkan biaya kayak gitu? Nah, biaya ini sendiri dikumpulkan dari bantuan-bantuan, dukungan dari orang tua juga. Jadinya itu kita kayak sempat mempertemukan anak dan juga orang tua. Kita mendiskusikan bareng-bareng, seperti ini loh, kita mau adakan teras. Nah, di teras ini kita nggak cuman berkarya, jadi kayak nggak cuman acting atau bernyanyi doang, tapi kita juga membutuhkan dana untuk di tim artistik ini sendiri. Nah, untuk mengkondisikan biaya ini juga kan kita sempat bikin RAP tuh. Nah, setiap divisi nanti dikumpulkan RAP-nya, divisi kostum, divisi make up, divisi konsumsi juga ada, kayak gitu-gitulah. Pokoknya semua divisi tuh dikumpulkan RAP-nya. Setelah RAP-nya ini udah selesai, oh ternyata segini. Lalu itu dibicarakan dengan orang tua itu. Nah, sifatnya di sini juga Gimana kak? Ngomong aja nggak apa-apa. Jadi kayak lebih ke dukungan gitu ya? Lebih ke dukungan gitu lah. Dukungan orang tua. Dukungan orang tua. Dan alhamdulillahnya orang tua sangat mendukung. Iya, teman-teman. Alhamdulillah juga udah lumayan sih yang masuk ke terapi kita. Alhamdulillah. Mbak Ina kayak mau nambahin sesuatu, mau nambahin nggak, Mbak? Boleh ditambahin? Boleh. Jadi selain dari dukungan orang tua, kita juga ngadain dana usaha teman-teman. Di situ tuh kita saling membantu, dibikin kelompok. Dengan hasil dana usaha itu ya cukuplah untuk kita menjalankan ini agar tetap berjalan. Terus selain itu kita juga memiliki relasi dari saudara-saudara itu. Oh, keren banget sih. Kayak kita rela berjualan demi teras #2. Demi melodi. Nah, ini sebenarnya yang pengen banget aku omongin nih dari tadi ya. Terakhir ini janji terakhir. Dari tadi itu aku kayak denger dari teman-teman, konsultan gitu. Mungkin teman-teman yang lain tuh kayak kepo, konsultan tuh maksudnya tuh gimana? Kalian tuh bikin naskah sendiri atau dibikinin konsultan gitu sih? Menurut kalian gimana kalau misalnya teman-teman beranggapan kayak gitu? Sebenarnya tuh konsultan ini tuh bukan yang menjogikan kita teman-teman. Bukan ya teman-teman. Kan. Disclaimer, bukan. Jadi setiap divisi itu kan mesti ada problemnya. Setiap problem harus kita carikan solusinya. Kita menemukan konsultan itu, kita berbagi masalah lah ya. Bukan berbagi yang biasanya, tapi ini kita berbagi masalah untuk mencarikan solusinya. Jadi konsultan tempat kita curhat, tempat kita berbicarakan ke depannya tuh mau gimana, sehingga kita menemukan solusi untuk ya cerita ini tuh biar sampai ke tanggal 18 besok teman-teman. Oh gitu. Berarti teman-teman semuanya ini tuh bikin cerita juga sendiri, bikin apa-apa sendiri gitu ya? Oh ya, jelas dong sendiri. Oh iya, dengan dukungan orang tua. Walah begitu. Oke deh. Ya udah kalau gitu karena janji ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, jadi ya udah deh, nggak bisa nanya lagi nih gue nih. Ya udah,
tutup aja ya. Ayo tutup aja. Kalian kangen gak sama aku nanti? Atau kalian kangen gak sama kita nanti? Katakan ini episode terakhir nih. Apakah kalian akan kangen dengan kita? Jangan kangen-kangen, karena kita akan ketemu di tanggal 18 Januari di 2025 di TBY Sosial. Ya, jangan lupa nonton Melody Melody Journey Dreams in the Spotlight. Dadah, sampai jumpa lagi. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Terima kasih. Kais Jaina. Ya udah. Ya, sama lah.